Selamat datang di Goodwitch Channel. Pada video kali ini saya akan membandingkan dua earphone ini dan perbandingan ini versi Goodwitch Channel. Kenapa dua earphone ini yang saya bandingkan? Yang pertama, karena dua earphone ini sama-sama berkonsentrasi di audio. Yang kedua, karena harganya beda tipis. DBE ini 100.000 dan yang Edifier 108.000, bedanya mendoan 4. Nah, ini bedanya tipis ya. Nah, ini sama-sama earphone. Oke, sistemnya penilaian yang saya pakai yaitu menggunakan bintang 1 itu untuk jelek banget dan bintang 5 untuk bagus banget. Dan nanti ada 6 poin, sehingga kalau nilainya semuanya sempurna 5 mendapatkan nilai 30, dan kalau jelek semua ya nilainya hanya 5. Oke, mari kita mulai. Penilaian yang pertama, poinnya adalah berdasarkan kejernihan suara. Saya mulai dari DBE dulu. Ini DBE dulu. Ini dia kalau digunakan untuk musik metal. Ya, ketika suaranya serak itu hancur. Ya masih kedengaran, cuman nggak bersih, nggak clear, nggak apa ya, kurang nyaman lagunya. Mendengarkan lagu-lagu seperti itu kurang nyaman. Tetapi untuk mendengarkan musik-musik pop, cover akustik, kemudian EDM, DJ, remix, dan genre-genre lainnya, bahkan dangdut, itu oke, dia kualitasnya mantap. Hanya minus pada musik metal yang tipe vokalnya yang serak-serak itu. Nah, kalau Edifier ini semua genre musik dibabat habis, keren. Sehingga nilainya DBE saya beri nilai 4, yang Edifier saya beri nilai 5. Penilaian berikutnya ada pada bass. Dari DBE lagi, dia lebih nendang. Apalagi kalau teman-teman penggemar musik-musik sedang sibuk. Nah, itu bassnya mantap sekali. Apalagi kalau yang bassnya ditinggikan itu menggetarkan dada, serasa gempa 5,9 skala Richter. Nah, kalau Edifier dia terasa lebih flat, jadi bass dan treble-nya seimbang, tidak ada yang lebih menonjol. Nah, nilainya untuk DBE saya beri poin 5, Edifier saya beri poin 4. Poin berikutnya adalah dari segi kenyamanan. Kenyamanan ini berhubungan dengan yang dicolok ke telinga ini. Saya mulai lagi dari DBE. DBE ini dia memiliki pilihan. Jadi kita diberi pilihan ear tipsnya ini, karetnya ini, dari small, medium, dan large. Sehingga kita bisa menentukan sendiri ukuran mana yang nyaman dengan telinga kita. Jadi untuk urusan kenyamanan dia gak masalah, karena kita bisa menyesuaikan sendiri. Tetapi kalau Edifier dia ya ukurannya sebesar ini dan sponsnya ini tipis banget. Tetapi ketika kita menyantolkan ini di telinga, ya terasa nyaman memang. Hanya kalau dipakai dalam durasi yang lama jadinya pegel. Apalagi teman-teman yang punya yang telinganya tergolong mini, ya, itu pasti udah ini nggak muat, pegel, wah, jadi ya kurang nyaman. Jadi nilainya adalah dari DBE mendapat poin 5 dan Edifier dapat poin 4 lagi. Poin berikutnya dari sound isolation. Yang pertama, DBE berhubung ini in ear, jadi dia dari lubang telinga kita yang bulat itu dia jelup. Nah, ini dia otomatis mengisolasi suara dari luar dengan sangat baik. Tetapi dengan Edifier dia ya seperti hanya nempel saja di telinga gitu. Dan
pengunci suara dari luar hanya dengan spons yang tipis ini. Dan ketika dicoba sebenarnya Edifier ini sound isolation-nya cukup baik. Hanya saja dia tetap masih terdengar suara lingkungan, tidak seperti yang in-ear. Nah, jadi poinnya adalah dBe dapat nilai 5, Edifier dapat nilai 4 lagi. Poin berikutnya adalah dari segi fungsinya. Dari fungsi ini dBe ini teman-teman lihat sendiri, di sini ada mikrofonnya. Ini tombol multifungsi dan di bawahnya, di baliknya ada lubang mikrofon. Berarti dia kan bisa untuk telepon. Nah, Edifier dia nggak bisa untuk telepon, teman-teman. Nah, ini ya fungsinya hanya untuk mendengarkan saja. Jadi kalau digunakan untuk multifungsi, untuk keseharian multifungsi, dBe lebih unggul lah. Sehingga poinnya adalah dBe dapat 5 dan Edifier 4 lagi. Berikutnya, impedance. Nah, kenapa impedance saya masukkan sebagai poin penilaian? Karena bisa dicek di sana. Ini di sini nih. Nah, impedance-nya itu mempengaruhi detail suara yang kita dengarkan, kualitas detail suaranya. Meskipun sama-sama detail, tapi ada nilai-nilai tertentu dari kedetailan suara itu yang tidak kita dapatkan pada impedance yang rendah. Nah, dBe ini memiliki impedance 16 ohm dan Edifier 32 ohm. Otomatis Edifier memiliki impedance atau tahanan yang lebih besar. Jadi detail suara yang masuk ya lebih baik. Hanya saja kalau pakai earphone Edifier, sekalipun dia nggak ada mikrofonnya, dia sedikit lebih boros baterai karena 2 kali lipatnya dBe 16 dan 32. Poinnya dari impedance, dBe dapat 4, Edifier kali ini lebih unggul dengan poin 5. Nah, itu tadi 6 poin yang saya gunakan untuk membandingkan dua earphone ini, dan poin-poin itu saya ambil berdasarkan fungsi-fungsi yang kita gunakan untuk sehari-hari. Jadi total poinnya adalah dBe mendapatkan poin 28. Kemudian untuk Edifier mendapatkan poin 26. Nah, untuk kehidupan sehari-hari dBe lebih unggul karena yang pertama keunggulannya adalah dia bisa untuk multifungsi, bisa untuk telepon, ya kan? Kemudian sound isolation-nya lebih baik. Kalau teman-teman suka musik yang ngebass, bassnya lebih nendang. Segi kenyamanan dia lebih nyaman karena kita bisa menentukan sendiri kenyamanannya, yang nyaman dengan telinga kita seperti apa. Nah, baik, itu tadi perbandingan dua Edifier. Ya, teman-teman bisa menilai sendiri dan dipilih sesuai fungsinya. Dan bagaimana cara memilih earphone sesuai fungsinya itu bisa dicek di video saya sebelumnya. Ini linknya di sini. Jadi teman-teman bisa menentukan mana yang lebih nyaman. Karena penilaian ini adalah berdasarkan fungsi untuk sehari-hari, bukan untuk suatu pekerjaan. Baik, itu tadi perbandingan dua earphone yang dimenangkan oleh dBe Acoustic dengan seri PR100 yang harganya 8.000 lebih murah. Baik, sekian dari saya. Semoga informasi ini cukup membantu buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Good Channel.